Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada malam hari ini bisa kembali ke majelis ilmi. Semoga perjalanan kita, usaha kita, lelahnya kita untuk berthalabul ilmi Allah ganti dengan pahala yang berlipat, Allah ganti dengan ampunan dan angkat derajat kita, kemuliaan di dunia dan juga dimuliakan besok di akhirat, dan semoga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mengkaji tentang sumber-sumber penghasilan atau pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan dahulu pernah saya sampaikan, hati-hati dengan yang haram. Sebab bila kita memakan, memanfaatkan, menggunakan yang haram, itu bisa menjadikan ibadah kita ditolak oleh Allah. Salat kita ditolak oleh Allah, puasa kita ditolak oleh Allah, kurban-kurban kita ditolak oleh Allah, bahkan doa-doa kita juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebisa mungkin kita benar-benar harus mengetahui secara lebih dalam tentang apa saja yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita tidak menjadi ibadah yang sia-sia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh akan datang suatu masa kepada kalian, di saat itu banyak manusia yang tidak lagi peduli apakah yang didapatkannya itu adalah halal atau haram. Mereka hanya yang penting mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta, berbanyak-banyakan dunia. Bahkan ada ayat menyebutkan at-takasur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takasur. Berbanyak-banyakan harta itu sudah banyak melalaikan kamu, sampai kamu tak peduli lagi satu kepada akhirat, sehingga kamu tak juga peduli bagaimana kamu mendapatkan daripada dunia itu. Tak peduli lagi kamu caranya mencari harta itu. Nah, ini akan datang betul masanya, maka kita jangan termasuk orang-orang yang disebutkan oleh hadis ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengumpulkan dalam fatwa-fatwa seluruh ketetapan hukum fikih, maka ada beberapa pekerjaan yang benar-benar kita harus hindari. Ada 10 sumber-sumber pendapatan dan cara memperoleh penghasilan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yaitu pekerjaan atau pendapatan yang didapatkan dari usaha yang berbau atau bahkan praktek langsung kesyirikan. Jadi satu,
upah pedukunan. Nah, kalau kita dilarang menerima upah pedukunan berarti dukun ya jelas ora entuk. Jenengan datang ke dukun sudah dilarang oleh Allah, maka jadi dukun juga tidak boleh. Dukun yang boleh dukun motor penyok itu jelas boleh. Jenenge dukun, tapi dandani motor penyok. Apa namanya ketok, magic itu kan ditutui. Nah, jadi mobilnya itu ditutuk, ditarik, ditutuk, ditarik, didempul, kemudian dicet dengan ketok magic. Nah, semua jenis usaha pedukunan atau usaha yang berbau syirik, sekarang bahasanya namanya paranormal. Jadi usaha mendukun, jadi wong pinter, ngeramal nasib, bahkan juga hal-hal yang berkaitan dengan kesembuhan dan kesehatan, tapi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat, dijapani, dimantrani. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu pernah punya seorang budak. Budak ini berniat memerdekakan diri. Kemudian dia menebus diri dengan cara bekerja. Setiap kalinya nyicil apa namanya, angsurannya itu, beliau Abu Bakar selalu bertanya, ya Muhammad begitu, kamu dapatkan dari mana uang ini? Kalau dijawab jawabannya meyakinkan Abu Bakar, maka diterima uangnya. Ketika jawabannya tidak meyakinkan dia tidak terima. Pokoknya wen nebus awakmu balik ke yang aku duit mau ki kudu saka bener-bener sumber sing halal. Satu ketika pas Abu Bakar sedang puasa dan waktu maghrib tiba, budaknya datang nyicil karo nggawa roti. Pas luwe-luwene butuh pangan, pas buka sisan nggawa roti karo minuman. Abu Bakar lupa, belum bertanya sebelumnya dari mana duit itu untuk membeli roti atau beli minuman itu. Setelah diminum dan dimakan baru bertanya, ya Muhammad, kau dapat dari mana roti ini? Dijawab, roti ini hadiah dari mantan pasien saya dulu. Nah, sebelum saya kenal pada panjenengan, saya pernah praktek dukun-dukunan. Saya pernah praktek dukun-dukunan. Meskipun jane dukunnya ora dukun asli, mung yes, dukun-dukun lah, dukun-dukuni itu, dukun palsu ibaratnya gitu. Saya bacakan jopo-jopo mantra sing ngene-ngene iki kok sembuh. Nanti sembuh. Kemudian dia ketemu dengan saya diberi hadiah roti ini. Jadi saya dukuni pasien itu sembuh ternyata, kemudian saya diberi upah. Abu Bakar langsung masukkan jarinya ke dalam tenggorokan dan dikeluarkan semua rotinya itu. Sampai mutah-mutah. Ternyata praktek pedukunan meskipun dukun palsu itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindari pekerjaan seperti meramal nasib, nyonji nomor itu. Kemudian juga praktek-praktek syirik yang lainnya, termasuk juga tadi itu menebak-nebak nasib, kemudian juga menghitung-hitung hari narepe mantu takon ngene Pak Giono mungkin gitu, sepuh dhewe takon iki kula ajeng mantu kula niku laire Rebo Wage, anak kula Kemis Pahing niku pripun, ora entuk nanti geying. Nah, sama itu kesyirikan. Wong bangun omah takon nang ngene dheke sama. Pokoknya seluruh praktek pedukunan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
datang ya haram, bertanya dan meyakini juga haram, dan juga sekaligus praktisi dukunnya juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Kalau dilanggar jelas penghasilannya haram, perbuatannya perbuatan syirik. Tidak hanya dia haram rezekinya, juga haram perbuatannya. Diseksone sodo dobel. Yang pertama. Yang kedua, usaha sarana-sarana pedukunan. Contoh, dodol minyak yang diyakini iso marai nekaknya rezeki. Dodol sabuk nek tinggi bedil nyesel tombak lakak-lakak. Nganggo akik diyakini nganggo akik kuwi maka usahane lancar. Kemudian nganggo dodol gaman. Dodol keris. Keris Kiai Haji Senggol Modot. Wah itu. Ini Kiai. Ini keris yang sapa sing nganggo kuwi uripe bakal gangsar. Ner beda ner ing sambi Allah. Dia tidak praktek pedukunan, cuma jual aja. Minyak wangi sing jenenge minyak pelet. Anggo minyak iki wong wedok ngambu langsung kelep. Lah bojone wong kelep kabeh ya bayar. Kemudian dodol minyak sejenenge minyak kipli-kipli. Macam-macam itu. Kemudian dodol tadi itu keris, gaman, kol buntet, sebuah macam yang diyakini punya kekuatan. Nah, tapi secara medis benar nggak salah. Contoh, saya dodol gelang magnetik. Yang magnet ini berfungsi untuk melancarkan tekanan darah atau jalannya darah. Magnet yang berfungsi untuk menekan molekul-molekul yang tidak baik. Itu namanya adalah ilmiah. Jual beli alat yang sifatnya adalah ilmiah. Kasaran teknologi namanya teknologi nano. Barang yang diyakini memiliki manfaat secara medis, bahkan secara klinis, juga secara namanya teknik. Itu bukan termasuk dukunan. Kenapa? Nek dukun itu diuji ora iso. Contoh, dodol minyak jenenge minyak kemprintil, sapa sing mampu langsung intil. Itu dicek ora iso. Minyaknya minyak apa? Kok iso mintil apa ora iso dibutuh. Ternyata syirik. Tapi nek dodol tasbih itu mengandung butir-butiran daripada logam-logam apa. Kalau nggih kalungan, ini bisa melancarkan darah. Ini secara ilmiah dapat dibuktikan. Itu bukan termasuk dodolan barang-barang syirik. Itu boleh. Tapi nek jelas dodol gaman, dodol buntelan-buntelan, dodol tongkat, dodol cundrik, bahkan dodol pulpen sing jare diasmai engko nek ujian iso mlaku dhewe. Wah, itu termasuk daripada kemusyrikan. Zaman kula mbiyen enten-enten niku. Arep ujian tuh nggawa duit ngene dukun dikai pulpen. Jare kok iso ngarahke wong sing arepe nggarap itu iso ngene-ngene. Nah, itu termasuk daripada kemusyrikan. Itu jelas dilarang dalam agama kita. Ini. Ketiga, kerja di tempat-tempat yang di situ terjadi praktek kesyirikan. Contoh, tukang parkir nang tempat-tempat musik. Kang parkir itu markiri wong sing praktek kesyirikan. Dukune ya sirik, sing mara ya musik. Wah, kayak ngono iki ternyata tamune akeh biasane itu. Enek dukun kondang namanya Triyono Banyuanyar wani gitu umpamanya. Wah, itu mesti tamune mesti akeh. Saben-saben wong teko
Nah, bahkan kadang-kadang itu sedina ora nek wong ngrameti ping 1000. Dukun kondang ya. Maka kerja di tempat seperti itu meskipun dia cuma parkir itu hukumnya haram. Artinya termasuk wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan neng tempat-tempat yang tidak ada dukun, cuma neng kono diyakini tempat itu tempat berbuat syirik. Ya padha wae. Contoh ana petilasan. Petilasan ki ageng sapa gitu kan. Nah, sapa sing kungkum neng sendang keblai kono, oh dadi awet nom 50 tahun. Panjaluke di kabulno kabeh. Maka tempat kemusyrikan, praktek kemusyrikan dan semua tempat-tempat yang ada kemaksiatan dan syirik itu diharamkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai lahan daripada usaha kita. Nah, beda. Nah, awake dhewe nyat sebelumnya wis bakul ning kono. Wis bakul ning kono. Kita ada dukun tiban, nah gitu kan, dukun tiban yang pojok kono. Kita wis dadi bakul ning kono. Otomatis ketika kita ini jual makanan kan melu tuku palu payu. Enggak termasuk. Karena kita sudah dahuluan ada. Tidak mungkin kita pindah toko goro-goro nek ngono kan mungkin. Atau kita memang sudah usaha parkir, tiba-tiba ada dukun tiba ning ngono. Otomatis wong teko parkire ning eneng namanya tempat adu jago. Dan kono judi dan sebagainya. Kemudian kita jelas datang terakhir, kita datanya belakangan. Wah, ini potensi nggih parkiran iki, itu haram. Tapi nek tiba-tiba kita itu sudah ada di situ, tiba-tiba ada usaha datang ke situ, enak ngedekne kafe neng kono. Lah wong kafe mu nek nglatu-aku nggene dhewe, ya ora apa-apa. Karena kita sudah ada di situ lebih awal dan tidak mungkin menghindarinya. Ini adalah yang mesti kita harus pahami. Semua praktek kesyirikan dan semua yang terlibat di situ itu termasuk orang-orang yang pendapatannya, penghasilannya diharamkan Allah Subhanahu wa taala.